Oke, tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama kita bisa mengenal ekspresi scalar subquery, yang kedua memahami korelasi subquery, yang ketiga penggunaan operator eksis dan non eksis, yang keempat penggunaan close await. Ekspresi scalar subquery. Ekspresi scalar subquery adalah sebuah subquery yang hanya mengembalikan satu nilai kolom dari satu baris. Scalar subquery dapat digunakan dalam kondisi ekspresi bagian dari dekode dan case semua klausal select kecuali dalam grup by. Contoh scalar subquery dalam ekspresi case yaitu ditunjukkan oleh gambar ini. Select employee ID, last name, case, when department ID sama dengan select department ID from departments where location ID 1800. Ini akan memberikan nilai 20 pada department ID. Then Canada, else USA, and location from employees. Contoh kedua, contoh scalar subquery dalam clause ordered by. Langsung select employee ID, last name from employees, dialiaskan dengan ordered by, menggunakan subquery select department name from departments dengan dialiaskan where department ID sama dengan department ID, gunakan untuk relasi. Korelasi subquery. Korelasi subquery digunakan untuk pemrosesan baris per baris. Tiap subquery dieksekusi sekali untuk setiap row baris dari outer query. Ini alur programnya. Pertama, ambil baris dari outer query, lalu jalankan inner query dengan menggunakan nilai baris kandidat, lalu gunakan nilai dari inner query untuk qualify atau disqualify baris kandidat. Korelasi dimulai dengan mengambil baris dari outer query, nilai kemudian inner query dijalankan dengan menggunakan nilai baris kandidat. Kemudian nilai dari inner query digunakan untuk melakukan kualifikasi atau mendiskualifikasi baris kandidat. Berikutnya sintak penulisan korelasi subquery bisa dilihat sebagai berikut. Subquery mereference suatu kolom dari sebuah tabel dalam parent atau outer query. Korelasi subquery juga dapat digunakan untuk mengupdate baris pada satu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti itu dinamakan dengan korelasi update. Sintak penulisannya sebagai berikut. Update tabel pertama alias tabel 1 alias 1 set kolom sama dengan, kita gunakan subquery untuk memanggil ekspresi yang dituju. Lakukan denormalisasi pada tabel employees dengan menambahkan satu kolom pada tabel tersebut untuk menyimpan nama departemen. Kita gunakan perintah sebagai berikut. Kemudian isi dari kolom nama departemen yang didapatkan dari tabel departments dengan menggunakan korelasi update. Kita gunakan perintah sebagai berikut. Korelasi subquery juga dapat digunakan untuk menghapus baris pada satu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti itu dinamakan korelasi delete. Kita gunakan perintah delete from table 1 alias 1 where column operator, ini nilainya diambil dari subquery. Contoh penggunaan korelasi delete untuk penghapusan baris-baris dari tabel employee yang juga terdapat pada tabel emp_history. Delete from tabel employee where employee ID-nya diambil dari tabel emp_history. Operator eksis dan not eksis digunakan untuk menguji keberadaan atau ada atau tidaknya
dari baris dalam himpunan hasil dari subquery. Jika ditemukan, maka pencarian tidak dilanjutkan dalam inner query dan kondisi ditandai true. Jika tidak ditemukan, maka kondisi ditandai false dan kondisi pencarian dilanjutkan dalam inner query. Contoh penggunaan operator exist untuk mencari pegawai yang memiliki sedikitnya satu orang bawahan. Select employee ID, last name, job ID, department ID from employees where exists. Select X from employees where manager ID sama dengan author.employee ID. Nanti hasilnya akan keluar seperti ini. Contoh penggunaan operator not exist untuk menampilkan semua departemen yang tidak mempunyai pegawai. Ini perintahnya select department ID, department name from departments where not exist. Select X from employees where department ID sama dengan D department ID. Hasilnya seperti ini. Penggunaan close await. Dengan menggunakan close await, kita dapat menggunakan block query yang sama dalam statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam kompleks query. Close await mendapatkan hasil dari block query dan menyimpannya dalam table space temporer kepunyaan user. Close await dapat meningkatkan performasi. Berikut ini contoh penggunaan close await yang digunakan untuk menampilkan nama departemen dan total gaji untuk setiap departemen yang memiliki total gaji lebih besar dari gaji rata-rata pada sembarang departemen. Oke, selesai pertemuan query lanjut bab 3 ini. Kita bertemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.